Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang IPS, yaitu mengenal ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Selain kondisi geografis, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan. Persamaan-persamaan tersebut mendorong negara-negara di Asia Tenggara membentuk organisasi bernama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Landasan kesepakatan pembentukan ASEAN adalah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara pendiri ASEAN. Nah, berikut negara-negara pendiri ASEAN dan tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Indonesia diwakili oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos selaku Menteri Luar Negeri. Thailand diwakili oleh Tanat Koman selaku Menteri Luar Negeri. Seiring waktu, semakin banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dengan ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN yang diurutkan berdasarkan waktu bergabungnya. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk ASEAN. Terus pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam masuk sebagai anggota ASEAN. 23 Juli 1997, Laos masuk sebagai anggota ASEAN. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 April 1999, Kamboja masuk sebagai anggota ASEAN. Nah, demikian sekilas tentang ASEAN. Setelah kita mengenal tentang ASEAN, selanjutnya kita akan mempelajari kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Nah, untuk itu kita gunakan Google Earth ya. Nah, ini tampilannya pada Google Earth. Nah, yang pertama negara Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Nah, di sini terlihat ya peta negara Indonesia. Ini wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua. Ini yang bertanda merah. Ini adalah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Nah, di sini banyak sekali pulau-pulaunya. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra. Dua samudra, itu di sebelah sini Samudra Hindia dan di sebelah sini Samudra Pasifik. Selain tadi dua samudra, juga terletak di antara dua benua, yaitu sebelah atas ini benua Asia, terus kemudian dan benua Australia. Jadi Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran.
Nah, di sini ini melintang pegunungan. Di sini kalau kita perbesar, kita lihat mode 3 dimensi. Nah, kalian dapat melihat bahwa banyak sekali pegunungan di Indonesia. Ya, terbentang di sini. Contohnya ini di Pulau Jawa ya. Ini kita dapat melihat ini gunungan, ada Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Galunggung. Terus ke timur ya, ada Gunung Slamet, kemudian Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi. Terus ke timur lagi, di sini ada Gunung Lawu, ya, Gunung Liman, terus ada Gunung Arjuna, Gunung Kawi, nah, dan Gunung Bromo. Akibatnya Indonesia ini tadi ya memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil serta danau-danau. Nah, Indonesia itu banyak memiliki sungai besar dan kecil. Contoh misal, kita menuju ke daerah Sumatera sini, coba kita lihat. Ya, nah ini terbentang sungai-sungai di sini. Ya, ini daerah Palembang ya. Ini Palembang Sungai Musi ya, Palembang Sungai Musi. Ini jembatan yang sangat terkenal ya, jembatan Ampera. Kita bisa lihat di sini, coba kita berdiri di sini di bawah jembatan Ampera. Nah, coba kita lihat. Nah, ini berada di ini jembatan Ampera di tepi Sungai Musi. Ya. Nah, kemudian juga terdapat danau. Ya, kita cari di Sumatera ada danau yang sangat terkenal sekali, yaitu Danau Toba. Danau Toba. Pekanbaru. Nah, ini di sini ya. Ini Pulau Samosir. Ini danaunya, Danau Toba. Nah, kita bisa lihat di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara. Nah, terus kemudian penduduk di Indonesia itu berjumlah sekitar 270 juta jiwa. Itu berdasar sensus 2018. Penduduknya itu menganut agama Islam terbesar, kemudian ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia ini terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Ya. Jadi terdiri lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia, namun Indonesia mempunyai 721 bahasa. Bahasa daerah ya, sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Nah, kita sekilas ya, tentunya kalian harus mengenal Indonesia karena kita ini warga negara Indonesia dan kita harus mencintai Indonesia. Selanjutnya kita mengenal Malaysia. Nah, Malaysia. Ya. Malaysia. Nah, wilayah Malaysia ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Ya. Nah, wilayah Laut Tiongkok mana sih? Nah, ini Laut Cina Selatan ya. Di sini bunyinya Cina Selatan atau disebut Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Nah, ini Kepulauan Riau. Jadi Malaysia itu
ada yang di sebelah barat, ada yang di sebelah timur. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah barat ya, di Semenanjung Malaya. Sedangkan untuk wilayah timur itu terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Coba kita lihat ya. Sebagian besar itu berupa pegunungan wilayahnya. Nah ya ini terlihat ya. Berupa pegunungan wilayah Malaysia pada bagian timur. Sedangkan wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam penampakan alamnya, yaitu dataran, rawa. Ya, kita menuju ke Malaysia bagian barat. Ya, Malaysia bagian barat. Nah ini berupa dataran, rawa-rawa, ya. Terus pantai, perbukitan, pegunungan, sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia bagian timur. Sungai, coba kita cari sungainya. Mana sungainya? Ini wilayah Malaysia bagian barat. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada Pulau River. Terus jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29 juta jiwa pada tahun 2013, terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, ya. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kita tadi mengenal Malaysia, ya. Terus selanjutnya setelah Malaysia, negara di wilayah Asia Tenggara yang lain adalah Singapura. Di mana sih Singapura? Singapura itu ternyata dekat dengan Malaysia dan Indonesia. Ini Singapura, ya. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Nah ini, ya, ini daerah baratnya. Nah ini ya, daerah barat. Ini Singapura. Terus kemudian perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di dataran Singapura seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Nah, ini ada sungainya, namanya Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Ini wilayah Singapura, ya. Terus jumlah penduduk Singapura adalah 5 juta jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa, ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha, ada pula umat Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Ini Singapura, ya. Nah, ini Sentosa. Kalau kita besar, ini Universitas Singapura. Terus selanjutnya berikutnya adalah
negara Thailand. Nah, Thailand itu di mana sih? Coba kita cari Thailand. Nah, ini negara Thailand, ya. Di negara Thailand ini pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Nah, ini Thailand di sebelah tenggara tadi ya. Nah, coba kita lihat. Ya, wilayah Thailand. Nah, ini yang bergaris merah-merah ini adalah batas wilayahnya. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong. Sungai Chao Phraya, Sungai Mekong. Coba kita cari Sungai Chao Phraya. Bagian tengah tadi ya. Nah, ini wilayah Thailand. Sungai Mekong itu yang menjadi pembatas dengan Laos. Nah, ini di sini Laos terletak di daerah sini sungainya. Nah, jumlah penduduk Thailand adalah 67 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Nah, ini Thailand ya. Thailand terletak di sebelah sini. Jadi sebelah utara Malaysia, terus di sebelah utaranya Kamboja juga, sebelah selatannya Laos, sebelah selatannya Myanmar. Kemudian berikutnya adalah Filipina. Filipina, di manakah Filipina? Nah, ini adalah negara Filipina ya. Filipina terletak di sini. Sebagian besar wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi wilayah menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek, berarus deras, yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Nah, ini sirkumpacificnya. Ya. Sirkumpacific ini. Jumlah penduduk di Filipina adalah 102 juta jiwa yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Longgo, Bicol, Waray, dan Biasa. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Nah, ini ya wilayah Filipina. Terus selanjutnya adalah Brunei. Kita ke rumah Sultan Brunei ya. Nah, ternyata Brunei di sini ya. Ini wilayah Brunei ya, masih di Pulau Kalimantan. Jadi di Pulau Kalimantan itu ada negara Malaysia, ada negara Indonesia, ada negara Brunei. Seluruh dataran Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur tadi disebut dengan Sarawak. Jadi dikelilingi oleh Sarawak atau Malaysia
Timur. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Ya, ini bagian baratnya. Daerah-daerah di Brunei, ini berawa. Nah, ini rawa-rawa ya. Banyak sekali rawa-rawa. Terus bagian timur tadi berupa pegunungan. Bagian timur sini berupa pegunungan. Jumlah penduduk di Brunei adalah 436.000 jiwa yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin. Ya, Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Jadi bahasa resminya itu adalah bahasa Melayu. Tapi di sana digunakan juga bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya. Inilah Brunei Darussalam. Kemudian Vietnam, ya. Negara di Asia Tenggara berikutnya adalah Vietnam. Nah, inilah Vietnam ya. Vietnam di sini letaknya. Keadaan alam Vietnam bervariasi ya, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan, ya, dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yuan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Ini wilayah Vietnam. Jumlah penduduk 92 juta jiwa. Sebagian besar penduduk adalah etnis Kin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Berikutnya adalah negara di Asia Tenggara, Laos, ya. Di mana Laos? Ini Laos, ya. Yang perbatasan merah-merah ini negara Laos. Laos tidak memiliki batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di bagian utara. Ini Laos tidak punya pantai dan bergunung-gunung. Coba kalau kita lihat dengan 3D. Ya, wilayahnya bergunung-gunung. Jumlah penduduk adalah 6 juta jiwa. Sebagian besar penduduk adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang dipergunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Thai. Berikutnya, negara di Asia Tenggara adalah Myanmar. Nah, kalau Myanmar punya pantai, ini pantainya. Jadi yang tidak punya pantai hanya negara Laos. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakah. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai bebatu karang. Ya, ini bagian selatannya. Ini pantai karang. Ya. Terus jumlah penduduknya adalah 55 juta jiwa yang terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Nah, berikutnya negara, nah ini yang terakhir ya, negara Kamboja.
Kamboja. Nah, ini negara Kamboja. Ini juga Kamboja masih memiliki pantai. Tadi hanya negara Laos yang tidak punya pantai. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lac Kustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Ya, ini daerah pantainya. Ya. Jumlah penduduk Kamboja adalah 15 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal ya wilayah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Ada 10 ya. Indonesia, di mana? Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, terus ada Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar. Nah, demikian anak-anak ya, kalian sudah mengenal negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, nanti selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas dari Bapak Guru melalui grup WhatsApp. Silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang negara-negara di Asia Tenggara dengan bisa membaca buku atau melihat di Google dan lain sebagainya. Pembelajaran pada kesempatan kali ini Bapak Guru akhiri, sampai bertemu lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.